Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Malia, Mosi, Gian, Fadel, dan Said akan mempresentasikan analisis penerapan Good Corporate Governance perusahaan BCA. Nah, jadi apa sih GCG itu? Jadi GCG itu prinsip dan proses sistem yang digunakan perusahaan untuk biar perusahaan itu bisa beroperasi secara efisien, transparan, dan akuntabilitasnya juga bisa dipertanggungjawabkan gitu. Nah, menurut Komite Nasional Kebijakan Governance, GCG adalah proses dan struktur yang bertujuan untuk meningkatkan keberhasilan perusahaan. Jadi bagaimana perusahaan itu bisa menciptakan nilai untuk jangka panjang. Nah, jadi penerapan GCG di Indonesia itu berlandaskan 5 prinsip. Itu kalau disingkat jadi tarif, itu ada transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran atau fairness. Nah, jadi transparansi itu apa sih? Jadi transparansi itu ya keterbukaan informasi apapun yang terjadi di perusahaan, aplikasi mereka gitu, buat biar bisa dilihat pemangku kepentingan gitu. Terus akuntabilitas itu jadi kita harus tahu kayak organ perusahaan itu tanggung jawabnya jelas dan sesuai sama visi misinya. Nah, terus yang untuk R-nya itu ada responsibility. Jadi ini tuh untuk mengukur perusahaan itu sesuai dengan regulasi dan perundang-undangan. Independensi. Nah, independensi itu jadi antara ya dewan direksi dan komisaris terus organ ini tuh jadi pekerjaan dilakukan secara profesional gitu, gak ada kepentingan atau pengaruh dari pihak tertentu. Nah, terus yang terakhir adalah fairness atau kewajaran. Itu jadi perusahaan melakukan semua pemangku kepentingan itu dengan setara, jadi nggak ada diskriminasi, nggak ada diskriminasi gitu. Next, oke, jadi nah untuk tata kelola perusahaan BCA itu wewenang tertinggi dipegang oleh rapat umum pemegang saham, lalu dewan direksi untuk operasional harian, dan diawasi oleh dewan komisaris didukung oleh komite audit dan risiko. Selanjutnya kita akan membahas profil PT Bank Sentral Asia. Nah, didirikan oleh Lin Xiao Leong sebagai pendirinya dan didirikan pada tanggal 21 Februari 1957 sebagai bagian dari Salim Group. Nah, sekarang Bank BCA sudah berkembang menjadi salah satu bank swasta terbesar di Indonesia. Nah, Bank BCA ini punya visi untuk menjadi bank pilihan utama masyarakat dan menjadi pilar perekonomian. Nah, sekarang BCA ini udah melayani jutaan nasabah dengan jaringan yang luas dan juga dikenal karena stabilitas keuangan yang kuat dan kualitas pelayanan pelanggan yang unggul. Nah, selanjutnya, jadi ya ini merangkum yang tadi 5 prinsip inti GCG, ada transparansi, akuntabilitas, responsibility, independence, dan fairness. Nah, jadi Bank BCA ini udah menerima beberapa penghargaan terkait penerapan prinsip-prinsip GCG. Jadi ada juara annual report award, ada dari SCGS, ada dia dapat menang best overall, terus most committed to ESG, dan dari ABF Retail Banking Awards tahun 2024 sebagai Fraud Initiative of the Year Indonesia. Oke, selanjutnya ada penerapan prinsip tarif dalam tata kelola Bank BCA. Nah, langsung aja. Yang pertama tuh ada transparansi atau keterbukaan. Jadi BCA tuh nerapin prinsip keterbukaan. Contohnya kayak menyampaikan laporan keuangan, mengungkap informasi atau fakta sesuai ketentuan pasar, dan menyampaikan penjelasan kepada masyarakat terkait pemberitaan di media massa. Dan yang terakhir itu ada informasi yang transparan nih terkait kepemilikan sahamnya, transaksinya, terus benturan kepentingan dan lain-lain secara terbuka. Next ada akuntabilitas. Jadi BCA tuh mastiin masing-masing organ tuh memiliki tugas, visi misi, strategi, dan tanggung jawabnya tuh masing-masing sesuai penilaian dia. Nah, next itu ada mekanisme penilaian kinerja, pemberian sanksi, dan penilaian penghargaan atau bonus. Nah, yang terakhir ada sistem pengendalian intern, laporan pertanggungjawaban, direksi, dan dewan komisaris kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Nah, selanjutnya ada responsibility atau tanggung jawab. BCA itu juga nerapin. Contohnya kayak ada CSR, ada mematuhi perundang-undangan yang berlaku, terus juga berpegangan pada prinsip kehati-hatian. Nah, next ada
independensi. Jadi BCA itu bertindak profesional, terus independen juga, dan punya komite-komite pengawas yang objektif. Next, yang terakhir ada fairness atau wajar. Jadi BCA tuh pernah memberikan perilaku yang sama lah terhadap seluruh pemegang saham, termasuk hak untuk menyampaikan pendapatnya dalam RUPS. Terus juga sistem promosi dan pembagian yang transparan, dan menetapkan kebijakan komunikasi dan keterbukaan informasi agar semua kepentingan memiliki akses yang sama. Nah, selanjutnya ada dampak dan manfaat penerapan GCG di BCA itu sendiri. Dampaknya jelas ya, kalau penerapannya baik, yang pasti ada peningkatan kepercayaan stakeholder, ada kinerja pertumbuhan yang lebih baik, reputasi penghargaan eksternalnya juga baik, pengendalian resikonya dan pencegahan fraudnya itu baik, dan yang terakhir ada integrasi ESG atau Environmental Social Governance. Nah, next ada tantangan dalam penerapan GCG. Jelas, GCG punya tantangannya tersendiri. Yang pertama ada kompleksitas regulasi dan kepatuhan multi otoritas. Nah, yang kedua ada integrasi ESG secara menyeluruh dalam strateginya. Terus budaya organisasi butuh mindset ke arah transparansi dan tanggung jawab jangka panjang. Keempat ada tekanan inovasi digital dan keamanan data. Terus juga ada keterbatasan sumber daya, konsistensi pengawasan di seluruh cabang, dan yang terakhir ada faktor eksternal ekonomi yang penuh ketidakpastian. Nah, mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.